Pemirsa, kembali lagi bersama kita di channel Semua Akan Lucu Pada Waktunya. Kita selalu mendoakan Anda semua selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tertawa. Tertawa. Sebelum tertawa itu dilarang. Ini fenomena yang luar biasa terjadi di Jawa Timur. Ya, di Surabaya khususnya ya. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketawa ini. Iya. Orang lagi mau euforia tertawa di stop. Nah, ini makanya kita doakan semoga Anda ini tertawa lepas tanpa harus di stop seperti yang kasus terjadi di Surabaya. Iya. Ini jadi Surabaya itu semenjak dari dulu itu terkenal dengan kota yang paling aman dan nyaman untuk siapapun sampai dengan pagi. Sampai pagi ya, ini kita jalan-jalan dalam kurun aman. Iya, jadi aman semuanya. Nah, kita sekarang ini tiba-tiba kok dihebohkan dengan gangster, ya kan? Gangster yang menyerang warga yang lagi nonton bola atau santai ngopi-ngopi, bahkan satpam pun ada yang diserang juga sampai ini sampai kena bacok ya. Kena bacok ya kan. Nah, ini fenomena yang sebenarnya seharusnya itu sebenarnya nggak terjadi gitu ya kan. Sangat mengejutkan. Iya, mengejutkan karena kota Surabaya ini yang terkenal aman, terkenal bersih, terkenal indah ya kan. Iya. Ini tiba-tiba kok terjadi fenomena yang sangat mengejutkan ya kan. Iya, luar biasa ini. Iya, ini sampai dengan kemarin itu ya Wali Kota Surabaya Bapak Eri ya kan mengumumkan perang terhadap gangster. Hari inilah waktunya kita bangkit, waktunya kita bangun seluruh arek-arek Surabaya. Harga diri kita diinjak, kota Surabaya diinjak. Dan didukung semua warga. Semua warga karena memang meresahkan ini. Termasuk bonek juga mengecam keras ini. Mengecam keras. Luar biasa ini. Ya karena posisinya ini juga ternyata setelah kemarin tertangkap itu ya memang anak sepenggal. Nah, anak tahu sepenggal, anaknya itu masih masih remaja. Bahkan kondisinya ada yang mengaku ya kan. Dengan mengacung-acungkan celurit, parang begitu ya. Mereka itu divideokan untuk status. Kurang ajar kan, gobloknya setengah mati ini. Lucu ini memang ini. Ya ini gerakannya kan ngawur. Ya. Orang nongkrong serang. Orang duduk orang nonton serang. Lagi ngopi serang. Nah, ini dan ini juga nama gangsternya setelah ke ini itu juga gangsternya namanya gangster guguk dan wok-wok. Udah jadi diciptakan Tuhan jadi manusia yang bagus kok menamakan diri anjing. Ya memang kelakuannya kayak anjing bener. Ini lucu ini. Lucu tapi meresahkan. Iya. Ini makanya warga Surabaya gemes semua sampai dicari ini. Nah, begitu ketemu nangis. Ditanya, kamu tahu nggak orang tuamu? Nggak tahu Pak, jangan bilang ke orang tua saya. Aduh, dasar. Ini juga perhatikan juga ya orang tuanya ya kan. Terutama terjadinya itu pasti di atas jam 12 malam Mas. Artinya itu buat orang tua ini juga harus perhatikan anak-anaknya itu. Kalau 12 malam nggak pulang itu, segera itu dicek kemana perginya. Ini lagi ngapain? Ini kan penting juga. Ini bagian dari pendidikan orang tua juga. Kemarin itu hari Sabtu itu ya kan, razia oleh polisi, TNI, terus ormas semua yang ada di Surabaya, warga masyarakat pun ikut nyari semua, ya kan? Sampai harus tuntas katanya Pak Wali Kota ini harus tuntas. Ini tidak ada yang timbul lagi. Dan bahkan ini Pak Wali Kota itu sengaja anak-anak yang ketangkep itu semua dia akan datengin ke orang tuanya. Tapi orang tuanya saya juga berharap inilah waktunya orang tua mendidik putra-putrinya. Kalau ternyata ada orang tua yang tidak bisa mendidik putra-putrinya, anak rodo angel diatur, jam 09.00 gorong mulai nang omahe, tolong laporkan kepada kami. Sehingga nanti anaknya saya cari dengan Polrestabes, dengan TNI Polri, dijupuk di sekolah wawasan kebangsaan di diklat. Saulan ngono nang jerone TNI Polri. Cek dhewe melok diklat.
wawasan kebangsaan sehingga dia bisa tahu. Selain itu kan kalau himbauan hanya dari kepolisian, dari pemerintah, tidak melibatkan orang tua juga Ya, kurang ini. kadang orang tuanya ini, kadang itu anak-anak itu kadang banyak itu ikut-ikutan. Betul. Karena ya kan namanya anak muda begitu itu kan lagi mencari jati diri. Jadi kalau mereka satu persatu sih kayak ini memang kayak ketangkep kemarin itu kan mengatasnamakan gangster guguk gitu kan, seolah gaya guguk ya kan. Setelah ketangkep kayak tikus celurut mereka. Mereka kan beraninya anak-anak seperti itu Iya. kan rame-rame ya kan. Ya Ngawur, cari sensasi, cari sensasi. cuman caranya yang salah, gitu aja sih. Bahkan sampai menimbulkan korban. Iya, menimbulkan korban. Kasihan itu. Ada yang Ada yang warga itu dikejar oleh mereka, larinya ke pos satpam. dilindungi oleh satpam. Dilindungi satpam, dua-duanya dibacok di kantor satpam. Aduh, ya, coba mudah-mudahan ini segera ketangkap semua ya kan. Segera ketangkap dan diselesaikan. Dan Iya. ini memang semua elemen masyarakat ini mendukung untuk pemberantasan ini. Karena ya itu tadi, Surabaya itu terkenal kota yang aman. Aman, nyaman, indah ya kan. Tiba-tiba kok ada gangster-gangsteran ini. Terinspirasi dari mana ini ya kan? Iya. Ini pemerintah juga harus tahu nih inspirasinya dari mana. Iya. Biasanya anak muda itu kan ya nonton YouTube inspirasi ya kan. Gangster-gangster. Ada ketuanya, organisasinya ada juga itu. Jadi ada ketuanya, ketuanya, ya. ada sekretarisnya. Ini kayak aduh. Ini bahaya. Ini Bahaya, ya, kan? pemirsa ya. Ini pembelajaran juga buat kita. Anak-anak kita nanti diawasin Ya. jam keluyurannya, Ya, ya kan? terutama kalau di atas Terutama jam di atas jam 12 malam, terus itu anak-anak muda kita diberi teguran, diberi arahan ke hal-hal yang positif tentunya. ya, mereka berani-berani itu juga itu karena apa ya? Mereka banyak itu orang. banyak orang pertama. Kemudian mereka itu di bawah minuman keras mereka. Jadi kayak nggak Pengaruh punya otak alkohol. sudah, benar-benar kayak kayak gugup betul itu kelakuannya. Sebelum lanjut kita mengucapkan bela sungkawa. Oh iya, dulu. Kita berbelasungkawa. kemarin Ada erupsi Gunung Semeru. Semeru meletus ya kan, hingga ada yang satu dusun itu habis ya. Habis ya. Dalam kemarin di Lumajang, daerah Lumajang ada yang abu vulkaniknya sampai 3 meter. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik ya kan, Ya. dan segera berlalu lah ya Segera kan, berlalu, iya. segera berlalu ya kan. Karena bencana ini pengaruhnya besar ke Ya, masyarakat, betul. perekonomiannya ini semoga Ya. segera pulih, Lagi ya kan, selesai, segera beraktivitas lagi. segera beraktivitas lagi. Kita turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Ya, kemudian ada sekarang trending yang berikutnya ini ya. Ini pernikahan anak Raja Pisang. Nah, ini anak presiden, jangan anak raja pisang. kalau kayak Orangnya yang anaknya ini Raja kan Raja Pisang. Pisang dia. Ya. Pernikahan Raja Pisang, Ya, anaknya Pak Presiden. Kaisang dengan Erina Gudono. Erina Gudono ya kan, ya. Ini bikin apa? Cewek-cewek ini patah hati ya. Ternyata sudah dapat jodohnya gitu kan. Akhirnya menikah juga ya kan. Karena dari secara fisik ya lumayan ganteng lah Lumayan ya kan. ganteng, ya. Yang pertama itu, yang kedua anak presiden. Anak Siapa yang presiden. nggak mau kan? Yang ketiga banyak duit. Iya, jadi sudah punya usaha ya kan. Ini mantan-mantannya ini pada datang nggak ya ini ya? Waduh, saya kurang tahu ini. Ini pernikahan di 2 tempat ini ya. Sebenarnya bukan pernikahan, ijab kabul aja. Oh, ijab kabulnya di Jogja, di rumahnya perempuan ya kan. Terus ininya di Solo, syukurannya ya di kan. Solo. Ini melibatkan ketua panitianya itu Bapak Erick Thohir ya kan. Oh, luar biasa. Iya, Bapak Erick Thohir yang kemarin dicalonkan jadi wapres oleh PAN. Sekarang jadi presidennya pernikahan. Jadi Presiden WO. ya diserahin kepada Bapak Erick Thohir ya kan. Ya, luar biasa Ini pun juga kondisinya juga banyak hal ya yang melingkupin ini ya. Artinya kita info ya kan. Ini unik dari prewednya ya kan.
menimbulkan satu teka-teki ya kan, karena pada saat prewed itu karena kan ini ketua umumnya Persis ini Kaisang ini. Oh, Persis iya, Solo Persis ya kan. Solo. Pada saat prewed Di lapangan. pakai nomor 10 12 ya kan. Ternyata itu sekarang baru tahu bahwa itu tanggal 10. pernikahannya. Oh, tanggal 10 bulan 12 pernikahannya. Iya. Oh, oke. Ya mudah-mudahan ya Ya, lancar ya kan. lancar, jadi keluarga yang bahagia. Sampai kakek nenek, Kakek ya nenek, kan? iya. Maut memisahkan ya kan. Kita Tentunya. doakan yang terbaik aja Iya. ya kan? Rina Gudono ini juga bukan orang sembarangan ya. Bapaknya juga almarhum ya kan. Iya. Bapaknya itu kan juga seorang pengusaha yang besar. Besar. Dia lahir di Pennsylvania. Pennsylvania. Ya, di Amerika sana. Oh, Pennsylvania. luar biasa. Ya, lulusan dari UGM, sekarang lagi terus nerusin S2 di luar negeri juga ya. Sekarang lagi sekarang sudah kerja di JP Morgan ya kan, sebuah perusahaan yang ini luar negeri yang utama ya kan. Dia itu juga ini Putri Indonesia Dari Jogja. iya, Putri Indonesia utusan Provinsi Jogja. Oh, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, mantap memang ini. Ya, Mudah-mudahan nggak banyak cewek-cewek ini. ini banyak cewek yang menangis ini. Yang menangis ini. Kesempatannya untuk jadi menantu presiden sudah hilang. Habis sudah. Habis sudah. Tinggal satu Ada ini kesempatan ya kan. nikah, jadi habis.